Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6A yang hebat, bertemu kembali dengan Pak Waskito Simplenisasi Live. Kali ini dalam pembelajaran tema 8, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga dengan berkahnya nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Ya anak-anak, kalau kalian melihat layar di depan yang Pak Guru tampilkan, kalian ini adalah gambar bulan, ada astronot yang mendarat di bulan. Nah, kali ini kita akan banyak membahas tentang gerhana bulan. Ya, mari kita tinjau satu persatu apa tujuan pembelajaran pagi ini. Muatan yang kita akan pelajari yaitu bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, seni budaya dan prakarya, serta pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajarannya. Nah, sebelumnya selamat datang di channel Pak Guru, Pak Waskito Simplenisasi Live. Silahkan subscribe di link itu untuk belajar untuk masa depan lebih baik. Di sana kalian akan menemukan video dari pembahasan soal-soal ujian, pembahasan tugas, materi pembelajaran, dan sebagainya, terutama untuk kelas 6. Silahkan mampir di link sana, klik, kemudian subscribe, dan tekan tombol lonceng, supaya nanti dapat notifikasi video-video terbaru tentang pembelajaran. Anak-anak, tujuan pembelajarannya pagi ini adalah kita akan mencari informasi dari berbagai sumber. Kemudian siswa menyajikan kembali dalam bentuk kartu informasi tentang gerhana bulan. Kemudian yang kedua, melakukan pengamatan tentang peristiwa gerhana bulan untuk memahami peristiwa tersebut. Kemudian ketiga, membuat laporan pengamatan proses terjadinya suatu peristiwa dan penyebabnya. Kemudian yang keempat, memahami gerakan bumi, memahami gerakan tarian daerah. Kemudian siswa dapat menirukannya gerakan tersebut. Kemudian nomor 5, menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam hal ini nanti kita akan mempelajari bagaimana kewajiban kita sebagai warga negara dalam hal penanggulangan sampah. Baik anak-anak, silahkan konsentrasi, siapkan alat tulisnya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah siap semua alat tulisnya, baru mulai memulai pembelajaran. Ya anak-anak, mari kita mulai. Yang pertama kita akan belajar tentang gerhana bulan. Nah anak-anak, perhatikan gambar bulan, sketsa tentang gerhana bulan ini. Jadi gerhana bulan itu terjadi apabila gampangnya adalah matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus. Ya, maka itu akan terjadi gerhana bulan. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari seharusnya diterima oleh bumi, diterima oleh bulan, tetapi terhalang oleh bumi. Ya, bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu bayang-bayang umbra atau bayang-bayang inti, dan bayang-bayang penumbra. Jadi sekali lagi anak-anak, pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalang oleh bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang tersebut ada bayang-bayang inti dan bayang-bayang lanjutan. Istilahnya bayang-bayang umbra atau inti, dan bayang-bayang penumbra atau bayang-bayang lanjutan. Nah, ini secara umum gerhana bulan itu seperti itu. Oke, bagaimana lanjutnya? Nah, ada 3 jenis gerhana bulan. Ada juga yang mengatakan 2, tapi Pak Guru lebih memilih yang lebih rinci ini ya. Jadi gerhana bulan itu ada 3, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Apa saja gerhana itu? Mari kita simak. Gerhana bulan total.
Gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bayang-bayang umbra bumi atau inti bumi jatuh menutupi bulan, sehingga matahari, bumi, dan bulan berada tepat di satu garis lurus. Nah, gambarnya seperti ini anak-anak. Jadi apabila matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus, dan seluruh wilayah bulan berada di umbra bumi, bayang-bayang inti bumi, maka terjadi gerhana matahari total. Nah, ini Pak Guru cuplik dari 8 di kompas.com. Paling lama terjadi 5 jam 19 menit gerhana matahari total itu ya. Nah, kalau puncak gerhana ya kira-kira 14 sampai 15 menit. Tapi keseluruhan gerhana matahari total itu paling lama bisa terjadi 5 jam 19 menit. Ini sumber dari 8 yang dimuat di kompas.com. Ya, ini gerhana bulan tahun lalu, tahun 2021 di Indonesia ya. Bagaimana dengan gerhana bulan sebagian, atau ada orang mengatakan gerhana bulan parsial? Nah, perhatikan posisi bulan ini yang berwarna biru ini anak-anak. Jadi, ketika matahari, bumi, bulan berada satu garis lurus, ini ada garis lurusnya nih, tetapi sebagian wilayah bulan ada di umbra, yang hitam ini. Sebagian lagi ada di penumbra bumi, di bayang-bayang lanjutan bumi. Maka akan terjadi gerhana bulan sebagian atau parsial. Ya, ini gerhana bulan sebagian ini Pak Guru juga ambil dari 8 di kompas.com nih, paling lama 3 jam 28 menit. Jadi lebih lama gerhana bulan total ya daripada yang sebagian ya. Oke. Baik, itu gerhana bulan sebagian atau parsial. Bagaimana gerhana bulan yang ketiga? Yang ketiga dinamakan gerhana bulan penumbra. Nah, perhatikan sekarang posisi bulannya. Posisi bulan seluruhnya ada di bayang-bayang lanjutan bumi atau bayang-bayang penumbra bumi ya. Nah, jadi penjelasannya apabila matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus, ini garis lurus, kemudian bulan berada sepenuhnya di bayang-bayang lanjutan bumi atau bayang-bayang penumbra bumi, maka terjadi gerhana bulan penumbra ya. Ini gabungan dari gerhana bulan sebagian tadi terjadi 3 jam 28 menit ya. Jadi digabung yang sebagian dan penumbra ini gabung jadi ini ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang gerakan bulan. Nah, gerakan bulan itu ada apa saja gerakan bulan itu? Nah, gerakan bulan itu yang kita sudah belajar kemarin, bahwa gerakan bulan itu ada 3 anak-anak. Yang satu bulan, gerakan bulan berputar pada porosnya atau disebut rotasi bulan. Kemudian gerakan bulan berputar mengelilingi bumi atau revolusi bumi. Kemudian bersama-sama bumi, bulan itu mengelilingi matahari. Nah, ya. Jadi bulan berada pada bayang-bayang bumi karena dia selalu mengikuti gerakan dari bumi ya. Bulan bergerak dan masuk ke daerah penumbra bumi, masuk ke bayang-bayang inti, masuk ke bayang lanjutan ya. Itu adalah gerakan bulan ya. Oke, kemudian bagaimana fakta selanjutnya tentang gerhana bulan yang sudah kita pelajari tadi? Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Ingat ya, malam hari bulan purnama. Tuh. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Ya. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Nah, kalau yang sebagian, nanti kalian boleh lihat lagi ke atas ya, bagaimana gerhana bulan sebagian dan gerhana bulan penumbra. Nah, fakta berikutnya yang tidak kalah penting adalah bahwa gerhana bulan itu menyebabkan pasang air laut yang berbahaya untuk pelayaran dan nelayan melaut. Ya, gerhana bulan itu terjadi saat
bulan purnama. Nah, saat bulan purnama itu terjadi gravitasi bulan, anak-anak, yang menyebabkan kemudian air pasang di laut yang sangat berbahaya untuk pelayaran. Nah, ini dampaknya kalau gerhana bulan. Oleh karena itu, para nelayan pelayaran harus berhati-hati saat terjadi gerhana bulan. Nah, untuk menghindari supaya tidak terjadi gelombang pasang yang tinggi, lebih baik istirahat untuk tidak melaut dulu. Ya, kemudian kita akan masuk ke muatan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan informasi dari peta pikiran tentang gerakan bumi. Jadi masih ada hubungannya tadi dengan gerakan bulan tadi. Kenapa ada hubungannya? Ya karena bulan itu selalu mengikuti gerakan bumi. Oleh karena itu bulan dinamakan satelit bumi, satelit alami bumi. Nah, kalau kita baca dari peta pikiran ini di atas ada bumi. Bumi itu melakukan gerakan namanya gerak rotasi yang menyebabkan terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu dan sebagainya ya. Yang kita sudah pelajari pembelajaran sebelumnya. Kemudian gerak revolusi bumi yang menyebabkan pembuatan kalender Masehi, terjadinya gerhana bulan, terjadi gerhana matahari, pergantian musim, ya. Perbedaan waktu perbedaan lama. Nah, siang dan malam itu adalah terjadi karena gerak revolusi bumi. Nah, di samping itu bumi juga memiliki satelit namanya bulan. Oleh karena itu bulan selalu mengikuti gerakan bumi karena dia adalah satelitnya bumi. Nah, bulan juga melakukan gerakannya namanya rotasi bulan, ya. Kemudian gerak yang kedua namanya revolusi bulan. Revolusi bulan ya, benar. Revolusi bulan itu ada dua, yaitu gerak bulan mengelilingi bumi dan gerak bulan bersama-sama bumi mengelilingi matahari yang dinamakan revolusi bulan. Ya. Oke, ini penjelasan secara umum. Detailnya seperti apa? Mari kita lihat. Nah, dari peta pikiran tersebut, kita bisa ambil beberapa informasi dan fakta menarik bahwa bumi itu melakukan gerakan rotasi bumi dan gerak revolusi bumi. Gerak rotasi bumi adalah gerak bumi berputar pada porosnya, sedang gerak revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Dan fakta kedua, gerak rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu di berbagai tempat, ya. Gerak semu harian matahari, ingat ya anak-anak ya. Kemudian gerak revolusi bumi atau gerak bumi mengelilingi matahari menyebabkan adanya sistem kalender Masehi. Gerhana bulan, gerhana matahari, terjadinya pergantian musim, ya. Pembelokan arah angin, perbedaan lamanya siang dan malam, ya. Itu fakta yang kedua. Fakta yang ketiga apa? Bumi itu adalah memiliki satelit alami, yaitu bulan. Bulan juga mengalami pergerakan, yaitu gerakan berputar pada porosnya, yang disebut gerak rotasi bulan, serta gerak revolusi bulan yang terdiri dari dua, yaitu gerak revolusi bulan mengitari bumi, dan mengitari bersama-sama bumi mengitari matahari. Kemudian fakta keempat, nah, akibat gerakan bulan itu, bulan tadi kan bergerak dua macam, yaitu rotasi bulan dan revolusi bulan. Hal itu menyebabkan adanya fase-fase bulan. Oleh karena itu dikenal adanya bulan awal, ya, bulan sabit, bulan setengah, bulan cembung, ya, bulan purnama, ya. Kemudian ada juga namanya bulan mati atau bulan akhir, ya. Nah, itu disebabkan oleh gerakan bulan tersebut. Kemudian yang kedua, terjadinya pasang surut air laut yang tadi yang Pak Guru jelaskan sangat berbahaya untuk pelayaran karena ini air pasang sangat tinggi karena saat bulan purnama ada gravitasi bulan. Kemudian terjadinya gerhana dan permukaan bulan yang terlihat dari bumi tampak selalu sama. Kalau kita amati seperti orang sembahyang itu ya. Jadi tampak selalu sama. Itu informasi penting dari peta pikiran gerakan bumi. Mari kita lanjutkan ke muatan berikutnya.
kita akan belajar tentang tari gantar dari Kalimantan Timur. Nah, yang pertama kita pelajari adalah gerakan tari gantar. Gerakan memegang kusak, apa itu? Yaitu gerakan tangan memegang senak tongkat, kemudian gerakan kaki dan gerakan berjalan, dan gerakan posisi badan. Jadi gerakannya itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Gerakan memegang kusak, gerakan tangan memegang senak, gerakan kaki dan gerakan berjalan, gerakan posisi badan. Kemudian kusak dan cara memegang senak. Kusak itu apa? Dan bagaimana cara memegang senak? Keempat jari tangan memegang kusak atau bambu dan mengguncang-guncangkannya. Kemudian keempat jari tangan memegang senak, menggenggam dari sisi luar, ibu jari menutup dari atas ujung senak, senak di posisi lurus ke bawah. Dan yang terakhir, bagaimana kegerakan kaki dan badan? Posisi awal kedua kaki sejajar sebelum kaki dilangkahkan. Ujung jari kaki menumpu atau menyentuh lantai, kemudian dilangkahkan. Gerakan dan posisi badan pada melakukan tari gantar adalah posisi biasa, ya, tegak biasa ya. Oke, ini gerakan tari gantar. Silahkan coba dipraktekkan anak-anak ya. Nah, kalian boleh melihat video tari gantar dari YouTube. Coba klik aja tari gantar, kemudian coba ikuti. Oke, anak-anak. Sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia lagi, kembali ke bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari infografis dari dampak negatif kebiasaan membuang sampah sembarangan. Nah, dari infografis ini kita bisa temukan ada 5 dampak negatif dari membuang sampah sembarangan. 1, menimbulkan bau busuk atau pencemaran udara, dapat menyebabkan banjir, menimbulkan penyakit, mencemari air sungai dan laut, dan yang kelima, sampah merusak lingkungan dan sekitarnya. Nah, dari kelima inti ini jika kalian rangkum, dan itu akan menjadi seperti ini, ya. Nah, ini adalah intisari fokus perhatian dari teks yang kalian baca di buku pembelajaran kalian di tema 8, subtema 2 PP6, ya. Ini anak-anak, kemudian bagaimana tanggung jawab kita sebagai warga negara kalau tentang kesadaran membuang sampah. Nah, sebagai warga negara yang baik, setelah mengetahui dampak negatif dari sampah, membuang sampah sembarangan, kewajiban kita adalah membuang sampah dengan baik. Buang sampah dengan cara memilah, memilih, dan mendaur ulang. Dan mengajak semuanya, teman, sahabat, tetangga, dan semuanya untuk peduli terhadap lingkungan dengan mengelola sampah dengan baik untuk kelestarian dan lingkungan kita bersama. Nah, itu anak-anak pembelajaran pagi ini. Terima kasih untuk desain dan template-nya dari kamfa.com, kemudian informasi penting tentang gerhana dari kompas.com, kemudian juga buku tema 8 kelas 6 dari SD Pusat Perbukitan Balitbang Kemdikbud. Terima kasih banyak. Nah, sebagai rangkumannya, untuk IPA kita hari ini belajar tentang gerhana bulan dan gerakan bumi serta bulan. Bahasa Indonesia kita belajar peta pikiran, gerakan bumi, dan infografis dampak sampah. Kemudian SDPDP-nya kita belajar tari gantar, dan PPKN-nya kita belajar tanggung jawab kita sebagai warga negara setelah mengetahui dampak dari membuang sampah sembarangan. Ya, itu anak-anak ya. Terima kasih sudah hadir dan belajar dengan baik. Pesan moral atau pesan penting hari ini, jika mengambil bulan dengan seperti usaha meraih kita, berusahalah sekuat tenaga agar kita bisa mewujudkannya. Demikian anak-anak, sampai jumpa. Tetap semangat. Salam hangat dari Pak Wajito. Simple Energy Life. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan informasi pembelajaran di kelas 6 dan juga pembelajaran lain, terutama trik dan tips matematika serta tematik. Demikian, salam.